Baiklah anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa supaya nantinya dalam belajar diberi kemudahan. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Pak absen dulu. Coba dengarkan. Aditya Wardana, Bayu Romendo, Edo Rizky, Nadia, Ayla, Aisyah, Caisi, Cynthia, Dela, Elo, Ica. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kalian ya dapat menganalisis prinsip-prinsip momen gaya dan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan mengamati, mencoba dan menyajikan laporan, dan sikap jujur, tanggung jawab serta peduli. Jadi kalian dapat menganalisis prinsip-prinsip daripada momen gaya. Di sini Pak akan tayangkan sebuah video. Kalian analisa dulu ya apa yang terjadi pada video tersebut. Oke, di situ ada permasalahan ya. Bagaimana cara mengencangkan baut pada sepeda? Mengencangkan atau mengeratkan baut ya. Jadi di sini ada caranya. Coba kira-kira apa dalam analisa kalian, dalam permasalahan yang dapat kalian analisa. Oke, yang pertama Tegar. Apa Tegar? Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah membuat besar gaya yang diberikan terhadap benda tersebut atau kunci Inggris tersebut. Oke, jadi mempergesar gaya, ya, menambah gaya pada kunci Inggris tersebut. Selanjutnya, dengan cara apa lagi? Memperpanjang lengan gaya. Oke, itu Bayu. Bayu berarti memperpanjang lengan gayanya. Jadi memperpanjang lengan gaya atau lengan momennya, ya, di situ. Baiklah, di sini ada materi pembelajaran, ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Yang pertama tentang di sini modul ajar. Modul ajar, silakan kalian buka buku materi kalian, buku materi yang sudah Pak bagikan, ya. Itu ada materinya tentang modul ajarnya. Di sini dalam penjelasan ini nanti akan Pak tayangkan sebuah video, ya. Sebuah benda yang berotasi pada sudutnya akan terus berotasi jika tidak ada gaya luar yang terjadi. Ukuran yang menyatakan kelembaban benda pada gaya luar disebut momen inersia, dinamakan dengan huruf insar.
Nilai suatu momen inersia bergantung pada massa dan jarak terhadap sumbu rotasi. Secara matematis dirumuskan I sama dengan mr kuadrat. I adalah momen inersia satuan kilogram meter persegi, M adalah massa benda satuan kilogram, dan R adalah jarak terhadap sumbu rotasi dengan satuan meter. Dengan demikian, semakin jauh dari poros benda, maka momen inersianya semakin besar. Hal ini mengapa orang yang menjaga keseimbangan membawa kayu panjang. Kayu ini memperbesar jarak sumbu rotasi, sehingga momen inersi orang tersebut semakin besar. Jika pada suatu poros benda terdapat banyak massa benda yang mempengaruhi rotasi benda tersebut, momen inersianya adalah total dari massa dan jarak masing-masing terhadap poros benda. Jadinya I sama dengan sigma MI kuadrat I surat 1 sampai dengan N. Jadi sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat dan seterusnya sampai Mn Rn kuadrat. Itu untuk momen inersia ya. Selanjutnya video tentang momen gaya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang momen gaya. Untuk momen gaya, pastinya menggunakan anti bermain di berbentuk atau perhatikan bagaimana semua hal ini berhubungan dengan sesuatu yang disebut dengan momen gaya atau torsi. Momen gaya adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak berdasarkan titik-titiknya atau poros. Poros yang dimaksud dalam contoh sebelumnya adalah dengan bukan jungkir. Itu adalah materi tentang penjelasan daripada momen gaya dan momen inersia. Jadi diambil kesimpulan bahwasannya tau sama dengan F dikali lengan momen dikali sin theta. Jadi F itu adalah gaya yang bekerja, L itu apa? Lengan momen, dan sin theta adalah sudutnya. Ya. Jadi di situ jelas torsi atau momen gaya adalah F dikali L sin theta. Itu apabila ada sudutnya. Ya, tapi kalau tidak ada sudut maka F sama dengan torsi sama dengan gaya dikali lengan momen. Ya, itu. Untuk momen inersia apa? I sama dengan massa dikali jarak atau jari kuadrat. Ya. Massa I sama dengan massa dan R kuadrat itu jari, ya, itu. Nah, di dalam LKPD kalian, di situ ada tugas kalian untuk praktikum, ya, atau mempresentasikan dalam sebuah momen gaya dan momen inersia. Nanti Pak bagikan untuk praktikum momen gaya itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk momen inersia itu kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan diskusikan nanti baru menggunakan media yang ada di layar depan. Ya, silakan diskusikan praktikum kalian. Ya. Putar per kelompoknya. Gunakan link yang sudah Pak bagikan, ya, gunakan chat. Ya, link yang sudah Pak bagikan, link pad-nya. Nanti baru kalian presentasikan di depan.
Oke, baiklah. Jika sudah ada yang selesai, maka dipersilakan untuk kelompok yang sudah selesai mempraktikumkan dari hasil yang sudah kalian coba melalui media kalian. Ya, coba kelompok berapa sudah siap, baru diterapkan di depan, ya, media di depan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 2. Silakan seluruhnya maju. Ada yang mempresentasikan sesuai dengan hasil jawaban kalian, ada yang menjelaskan, ada yang mencari jawabannya, ya. Seperti itu. Sini itu spidolnya itu.
Baiklah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari percobaannya, sudah melakukan presentasi dan pembuktian daripada momen inersia dan momen gayanya sudah sesuai dengan apa yang tertera di link yang sudah Pak bagikan kemarin, ya. Dan pembuktian itu juga sudah benar. Selanjutnya ada pertanyaan dari apa yang sudah kalian jelaskan, sudah kalian presentasikan untuk perlu kita bahas lagi? Ada yang belum jelas dari apa yang menjadi rumus ataupun konsep daripada momen gaya dan momen inersia? Sudah cukup jelas ya tentang konsep daripada momen gaya dan momen inersia. Nah, kalau sudah cukup jelas, Pak ada soal, kerjakan individu ya, jangan kerjakan per kelompok. Tadi kan sudah mengerjakan LKPD atau percobaan per kelompok, nanti yang itu dikumpulkan, dan ini Pak bagikan lembar penilaian secara individu berbentuk soal uraian atau soal esai ya. Kelompok. Nah, di situ ada 4 soal. Soal itu lumayan berbasis hot ya, C3 dan C4. Kalian silakan kerjakan ya. Pak beri waktu kurang lebih 10 menit. Ya. Silakan kerjakan masing-masing. Ketua kelompoknya tulis namanya dan hasil presentasi yang kalian kerjakan tadi. LKPD kumpulkan juga yang kelompoknya LKPD dikumpul di sini sebelah kanan. LKPD-nya saja. Oh, digabung dengan modul. Baiklah, kalian sudah
menyelesaikan soal. Jadi kita ambil kesimpulan untuk proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tarik kesimpulan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa yang sudah kita bahas hari ini? Cukup jelas? Oke. Jadi yang pertama itu momen gaya dan momen inersia. Ya. Coba kita simpulkan sama-sama. Untuk menyimpulkan, coba Edo untuk kesimpulan tentang momen gaya. Momen gaya adalah pembicaraan yang menyebabkan suatu gaya berotasi dan disebabkan pada hasil kali dari gaya kali momen. Maka dalam kehidupan sehari seperti kunci Inggris, esok itu dan juga roda putar di pasar. Oke, jadi momen gaya itu dirumuskan dengan momen ya dikali dengan gaya, dan ada sudut yang dinamakan sudut theta. Jadi torsi sama dengan F dikali L atau D dikali sin theta. Dalam kehidupan sehari-hari itu ada penerapan daripada torsi, ya, yang sudah kita lihat dari video yang sudah kita tampilkan tadi, membenarkan, mengencangkan atau mengendorkan sebuah baut menggunakan kunci Inggris. Dan kita membuka pintu itu dalam bentuk X. Engsel pintu itu merupakan penerapan atau prinsip daripada momen gaya. Selanjutnya apa tadi? Roda putar pada wahana pada pasar malam seperti itu ya. Oke, itu tentang momen gaya. Selanjutnya momen inersia. Coba Pika rangkumkan. Momen inersia merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya atau kelembaban. Didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel dan kuadrat jarak partikel dari suatu rotasi. Dirumuskan I sama dengan massa kali R kuadrat. Apa tadi? Merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaan atau kelembamannya pada gerak rotasi. Ya. Momen inersia dirumuskan M sama dengan I sama dengan M dikali R kuadrat. M itu massa, R itu jari-jari. Ya. Oke. Jadi untuk materi hari ini sudah cukup ya. Selanjutnya untuk materi pertemuan yang selanjutnya yaitu tentang hubungan antara momen gaya dan momen inersia atau disebut dengan momentum sudut ya. Baiklah, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Baiklah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.